Warga negara asing yakni Kitty Van Riemsdyk jalani sidang agenda pemeriksaan sebagai terdakwa lantaran berlibur di Bali selama sebulan lalu ke Surabaya, disangka memesan kokain, dismetiltriptamin serta ketamin. Di lobi apartemen EduCity Building, Kalisari, Mulyorejo Kota Surabaya, barang pesanan Kitty dikirim oleh Adam dari Belanda. Begitu barang terlarang tersebut tiba, Kitty ditangkap jajaran Polrestabes Surabaya. Di persidangan Kitty berdalih, memiliki riwayat tubuh merasa sakit dan disarankan oleh anaknya guna berlibur di Bali. Sebulan berikutnya, Kitty ke Surabaya, merasa riwayat sakitnya tak kunjung sembuh maka dirinya melakukan observasi sendiri dengan memesan kokain, dismetiltriptamin serta ketamin meski tanpa rujukan dokter atau resep dokter. Atas perbuatannya, Kitty Van Riemsdyk terancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau diancam pidana melanggar Pasal 435 Junto Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Tindakan dengan pemeriksaan CT sebagai terdakwa. Oke, baik. Silakan umum bertanya kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Terdakwa Kitty, saudara pernah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Apakah keterangan yang saudara berikan di kepolisian itu benar? Minta tolong dijawab apa yang saya tanyakan dengan terjemahkan ke saya. Iya. Iya Pak. Oke. Saudara ditangkap oleh kepolisian kapan dan di mana? 21 Juli 2025. Tempatnya di mana, Pak? Apartemen EduCity. Building Kalisari Mulyorejo Surabaya. Benar ya? Ditangkap. Apakah dilakukan penggeledahan? Ya, apa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan? Di tubuh saja atau di mana? Di tubuhnya, baik di tubuhnya maupun di tempat dia berdomisili atau menginap atau tinggal. Paket yang dikirimkan yang datang waktu itu dikirimkan ke negaranya. Apakah paket itu sudah sempat dibuka? Belum dibuka. Saudara pada saat ditangkap itu lagi di lobi menunggu paket. Ya. Apakah paket apa yang saudara pesan? Paketnya mengandung obat-obatan, isi obat-obatan. Obat-obatan apa? Vitamin, kokain, dan DMT. 3 jenis. Bisa saya jelas di sini. Ada 5 poket
berisi kokain atau heroin dengan beratnya itu 4,699 gram. Iya, oke. Benar beratnya seperti itu. Sebanyak 5 poket. Benar ya. Terus 2 poket plastik warna coklat berisi DMT. Benar? Terus ada paket berisi ketamin sebanyak 19,33 gram. Benar. Nah, tadi kan terdakwa menerangkan bahwa memesan obat yang ada kandungannya. Apakah kiriman yang datang itu sudah berbentuk fermentasi sebuah obat-obatan sebagaimana yang dilegalkan di Indonesia atau masih dalam bentuk serbuk narkotika? Ini bisa saudara lihat apa ini? Ini yang jenis apa? Kokain? Ini ya, DMT? Ini? Ketamin. Saudara sudah berapa lama ada di Indonesia? Mei. Saudara ditangkap bulan Juni. Dia datang ke Indonesia tahun kali karena berarti bulan Mei. Ya, saudara ada di Indonesia sejak bulan Mei. Ditangkap pada bulan Juni, 1 bulan. Kurang lebih saudara ada di Indonesia. Jadi dia bulan Mei ada di Bali, kemudian dikirim ke Bali untuk memperpanjang visa stay, extended stay. Pada hari yang dia ditangkap pada waktu itu dia akan ke Olimpik untuk di Hongkong. Pada itu pada hari itu dia sudah mendapatkan perpanjangan visa saat dia ditangkap. Pada saat itu dia ke Malang selama 2 hari, kemudian dia balik ke Surabaya sebelum ditangkap di Surabaya. Nah, saudara tahu dari mana sehingga bisa melakukan pemesanan sebanyak ini? Apakah ini yang pertama atau ini sudah kesekian kali? Pertama kali saat di Indonesia. Nah, saudara memesan ini lewat siapa? Barang ini dikirim dari mana? Saudara beli langsung atau secara online? Dia beli di Netherlands, dijumpai online atau dijumpai di Netherlands by. No, I was there to buy something that was yes, he goes in there. Dia membeli, dia sekarang di Netherlands lebih mudah dan legal untuk membeli flash ini untuk pemakaian sendiri. Jadi dia waktu itu sudah bisa mulai online di Netherlands dan kemudian dia gitu. So you will be in the bottles online in the Netherlands. Well, when you make a purchase in the Netherlands, oh Indonesia, salah.
dia melakukan pembelian melalui online pada saat dia sudah berada di Indonesia. Apakah dia membeli itu kepada orang yang sama sebelum dia selama dia di Belanda? Did you know the person before this, or have you done it before with the drugs before you got it? Yes. Yes, and then we go to, Yeah, but the person is the same, right? I don't know the person. Oh, The because- person, I don't know the person. But But I worked before. Yeah. Jadi toko online-nya itu sama dengan toko online yang kita perlu namun perlunya untuk partisi untuk pengadaan sendiri dengan jelas. Ya, sama tapi dia tetap melakukannya dari sumber yang sama dengan jelas online. Jadi ya, melakukan yang sama. Kapan dia melakukan pembelian? Dan kapan setelah dia transaksi pembelian barang itu dikirim atau diterima oleh pedagang? Karena diberikan Eropa dan juga orangnya itu agak susah, jadi untuk case masuk ini di luar juga itu tahu pasti tak bisa tadi menanyakan nanti berapa lama pada waktu dia melakukan pembelian online sampai barang itu datang itu sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Ya. Berarti posisi dia melakukan pembelian itu saat dia berada di mana? When you just overnight, which location were you exactly in Australia or in Bali? Ya, di Surabaya. Sudah di Surabaya waktu dia melakukan pembelian. Ya. Ya, di hotel waktu itu malam. Berapa nilai uang yang dia kirimkan ke penjual untuk membeli? Apakah membeli ini satu tempat semuanya? What did you purchase? 3 jenis narkotika One ini source, one person, one seller. Ya, satu tempat. tempat ya. Berapa yang dia bayar untuk melakukan pembelian ini? Kalau dirupiahkan, For the whole thing, Yeah, 1,000 $2,000. 1,000 euro. 1.000 euro karena ada minimum purchase, minimum pembayaran itu adalah bulan ini adalah 1.000 euro. itu kalau mungkin sekitar 20-an juta. 1.000 euro. Ini 18 juta. 18 jutaan. Ada jadi minimum payment. Right, 18 juta. Karena pembelinya ada minimumnya itu yang dia lakukan. Waktu selama di Indonesia sebelum ditangkap kan kurang lebih sekitar 1 bulan saudara ada di Indonesia. Apakah ada narkotika jenis lain yang saudara konsumsi sebelumnya? What you stay in Indonesia, in Bali, Surabaya, Malang, were you consuming the drugs aside from this? I was using alcohol. I was having Kokain yang saya kasih. Kokain tidak, dia kan Kokain atau DMT? Nah, tidak. ya, tapi dia katanya dia karena dia Terdakwa tahu nggak kalau narkotika jenis kokain maupun DMT dan ketamin ini dilarang di Indonesia? Did you know that cocaine and DMT and ketamine used in Indonesia is illegal? I knew everything about the situation. I've never done it. Just information. I just went to Dubai. I was my family went to Dubai. So apabila dia tahu bahwa ini semua berada di dalam Indonesia, dia akan melakukannya, dia tidak akan melakukannya karena alasan dia di Surabaya adalah karena dia mempunyai hubungan kalian dan hubungan keluarganya itu juga ada yang pernah tinggal di Surabaya. Seharusnya dia mempelajari baik itu undang-undang maupun karakteristik orang. Ya. Saudara tahu nggak pembelian narkotika yang saudara lakukan ini melebihi dari ambang batas undang-undang untuk sebagai pengguna. Dan semua melakukan seperti
Terus mau diapakan narkotika jenis kokain, DMT maupun ketamin? What's what I do is Well, we use my ya, karena itu masih mengalami rasa sakit yang luar biasa, jadi dia menggunakan obat ini untuk meredakan rasa sakit. Sudah sempat dikonsumsi? Dikonsumsi Oh, mana belum, tidak ada satu pun yang dibawa di sini. Terus apa yang saudara lakukan untuk mengkonsumsi kokain? Dan how to use it. How jangan Kokain. okay, how did you use this cocaine? How did you use it? Di home. Kalau di kokain langsung di home, di Florido. Kalau di kami dilatih dengan Kalau DMT? ya sama juga dari yang vitamin. Apakah pemakaian 3 jenis ini sekaligus? Did you use three or at the same time or different times? I didn't use any because Saya, Kevin jadi belum pernah ini mengkonsumsi ini sama ini. Yang saya tanyakan rencana dia menggunakannya itu seperti apa nantinya? So, Kalau dia tidak pernah menggunakan di Indonesia, ya. Jadi kan dari fungsinya berbeda. Jadi untuk DMT itu harus semacam hadis untuk dia itu belajar juga mengikuti suatu terapi spiritual yang menggunakan DMT. Kemudian untuk kokain itu digunakan sebagai karena dia otak dan sekitar cedera otak itu digunakan untuk juga membantu dia untuk berpikir secara lebih jelas dan untuk program rasa sakit. Apakah itu ada suatu resep dari dokter maupun siapa yang ada di Belanda terkait cara gunanya untuk mengurangi rasa sakit yang saudara alami? Ya, sebagian dari itu ada sentuhan. Ya, yang saya tanyakan, adakah seorang dokter yang mengatakan kepada saudara saat saudara berobat, Keti, pergunakanlah kokain dengan cara seperti ini, dengan dosis seperti ini, dan juga gunakanlah DMT dengan cara seperti ini, dengan dosis seperti ini. Apakah ada dokter yang mengatakan seperti itu kepada saudara terkait keluhan saudara yang merasa sakit itu? There are few doctors in the Netherlands that say prescribe you this cocaine, DMT, and vitamin alongside with the also uses in the interval of the use. Yeah, this one that is in the Netherlands. especially before they get to because I think Di Belanda, dia sudah sekali ke rumah sakit, kemudian dokter juga diresepkan obat ini, terutama sekali vitamin itu. Yang saya tanyakan tadi kokain dan DMT. Ada yang doctors in the Netherlands that prescribe cocaine. But anesthetic is there, dan juga dokter is there. Ya ada dokter medis, itu lebih banyak ya, jadi lebih agak langka. Dokter medis itu yang memberikan resep untuk meredakan sakit, tapi vitamin itu DMT. untuk DMT. DMT dan kokain. Saya tidak menanyakan ketamin. I put out
Maksud saya seperti ini, apakah ada dokter yang menyarankan Kitty pakailah kokain untuk menghilangkan rasa sakitmu, atau Kitty pakailah GMT untuk menghilangkan rasa sakit yang kamu alami akibat kegagalan? Of course, I did a investigation before I used it. Tidak ada. Tidak ada. Hanya melakukan Hanya eksperimen dia. melakukan riset di internet sama itu bahwa ini membantu dia, kokain dan Tidak ada kan dokter baik di Belanda ataupun di Indonesia. Dia belum pernah di Indonesia juga. Tidak pernah. Nah, narkotika sebanyak ini, apakah memang mau dia pergunakan sendiri atau ada yang dijual? There's a lot of drugs for cleaning, for personal use, and for cleaning this Well, I'm just using untuk sendiri karena dia itu kondisinya memerlukan obat-obatan ini dan itu semua untuk personal use dia tadi. Ini kan hanya sebuah halusinasi yang terdakwa sendiri sehingga terdakwa menggunakan ini membeli ini. Selama terdakwa ditahan dengan terdakwa yang bilang ada sakit dan segala macam yang terdakwa alami, apakah selama ditahan terdakwa tidak mengkonsumsi barang haram ini? Apakah ada keluhan yang saudara alami saat 4 atau 5 bulan ini dirotat? The past 2 months you maintain, right? And the rate is per month you will consume any of the drugs, correct? And so how did they affect you when you feeling and you listening? Say how did you feel the past 2 months? Yes, I can explain about this when you use here because we have on one the level of pain. It's even like a pain that so some people whenever they see something from the food, or pain, or second or eight, and without that use, I'm on mine. And now how are you feeling when you get something? This is jadi sebenarnya dia menarik budaya itu rusak. Yang saya tanyakan saat dia berada di rumah tahanan selama kurang lebih 4 atau 5 bulan. Ya, jadi karena dia tidak mendapatkan obat-obatan yang biasa dia dapatkan sebenarnya dia sekarang merasa selama 45 bulan dia merasa Sakit terakhir dia mengkonsumsi obat itu apa? Yeah, sorry to Di rutan, every day 4 times. 4 kali sehari dia mengkonsumsi obat-obatan yang disediakan. yang disediakan oleh pihak rutan seperti Dr. Yani yang sampaikan di persidangan bulan ini, dan tidak ada kandungan kokain maupun GMT. Dan saudara baik-baik saja. Yeah. Of course, I'm okay. I'm not consuming that one, but I'm not okay. Yes, it's combination of both. Of course, I still get medical treatment because in Netherlands I was still going to the hospital. I had my treatment already later. I mean, the National Hospital, even when I was Ya, dia bisa mendapatkan ya, yang juga seperti yang saya dia satu kemudian kita tidur kemudian
sudah tahu dilarang? Are you aware that this is illegal? I think that's right now, Iya, sekarang sadar. Saudara pernah diliput Were you ever in di Belanda? in the Netherlands have you ever been arrested for any crimes or committed any crimes? Tidak pernah. Saudara menyesal? Are you feeling grateful? Are you feeling emotional? Dia sangat berusaha. Dari kami sementara itu silakan lanjut dulu. Saudara Yudi, di dalam penjelasan saudara tadi menerangkan bahwa pembelian obat-obatan itu, Roxen, GNC dan vitamin itu sebelumnya pada saat di Belanda sempat membeli. Nah, sempat membeli di tempat yang sama. Oke. Nah, pada saat itu sudah sering mengonsumsinya. Oke. Nah, apakah pada saat di Belanda itu ada dokter yang merekomendasikan obat medis terkait apa namanya rasa sakit yang saudara tidak alami saat itu? Yeah, to be honest, I'm using for almost 2 years the worst medication for operation. Ya, yang saya katakan juga adalah obat anti nyeri yang paling keras yaitu oksikoodon. Oke. Dan itu sempat diberikan terapi berapa lama oleh dokter yang bersangkutan? Dua tahun dia sudah Minus the vitamins first. dua tahun dia mengkonsumsi oksikoodon, tapi tidak sama 50 hari di Indonesia. Sudah 3 tahun. Nah, pada saat pengobatan itu berjalan, apakah kemudian rasa sakit itu hanya hilang sifatnya sementara ataukah permanen? Yes, pain goes away. The combination of it because I used to see 2 girls work like 12 hours and then I'm 4 girls work like 4 hours. Then on top of that, something for sleeping and like 4,000 milligrams oxycodone per day. Jadi dia mempengaruhi obat-obatan kombinasi adalah suatu tempat mekanisme obat yang bisa bekerja meredakan sakit selama 12 jam, kemudian ada 4 obat lain lagi yang meredakan sakit selama 4 jam, kemudian juga ada obat yang diberikan dia untuk membantu tidur karena dia mengalami kesulitan untuk tidur. Kemudian juga ada paracetamol seperti itu, paracetamol. Nah, kemudian pada saat datang di Indonesia, apakah obat-obatan itu sempat dibawa di Indonesia ataukah tidak sama sekali? Well, I don't process. Of course, I have to advise the doctors because it was not free. Actually, of course, Dia membawa paracetamol, tapi paracetamol maksudnya tidak terlalu nanti dia berjalan satu-satu. Kemudian dia ke dokter di Bali yang memberikan dia obat lainnya. Kemudian dokter di Bali meresahkan dia dan untuk memberi apa yang membantu dia tidur. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama saudara Pegawa itu konsumsi jenis kokain, BNT, dan ketamin? I started
dalam 1 bulan itu apakah volume pemakaiannya seminggu dua kali kan apakah berapa kali pemakaian? Jadi dia jarang menggunakan hipoten. Kemudian yang paling sering digunakan adalah vitamin, karena vitamin itu sangat berbahaya. Kemudian GNP juga tidak terlalu sering seperti itu. Ya, transaksi. Kembali lagi ke awal, terdakwa. Kembali lagi ke awal penangkapan ya. Tadi dikatakan belum pernah, waktu ditangkap belum pernah membuka paket itu. Betul ya? Belum pernah. Bagaimana saudara terdakwa memastikan kalau barang bukti tersebut sebelum dibuka itu isinya narkotika? Dia sadar bahwa paket itu yang berisi bahan ini. Bagaimana cara dia memastikan padahal belum dibuka? Harus how you complete that package Because my congregation, because I was on vacation, when you receive package, you realize that it was sent to you, right? oh, I wasn't expecting it anymore. I wasn't expecting it at all. I was already thought it was sent to me, and then package arrived, and then I thought it must be what I ordered. Karena dia sudah memesan itu sudah agak lama, jadi dia tidak pada hari itu sebenarnya tidak mengharapkan ini datang, karena dia sudah lupa mungkin dia sering belum expecting this on that day. Dia tidak mengharapkan ini datang lagi karena dipikirnya dia sudah tidak akan datang gitu. Sekarang sudah tutup dia lemah kan ini tidak akan datang sesaat dia. Ya, tadi dikatakan barang bukti tersebut adalah pembelian yang paling minimal, paling sedikit ya. Yes. Apakah pesanan tersebut itu sudah pembelian yang paling sedikit yang harus diorder dari ini? Jadi saya itu memang saya sangat menyesal karena memang ini kemudian paling minimum yang bisa dia lakukan, yang bisa diorder. Bisa diorder ya. Tadi dikatakan kok bisa tahu barang itu untuk penyembuhan sakit, untuk bisa tidur dan sebagainya dari internet. Oh ya, apakah setelah dilakukan riset dari internet tadi dan konsumsi obat-obat itu cukup membantu? Jadi, uang itu berdasarkan oleh dokter yang harusnya ada psikolog, tapi dia tahu kalau psikolog itu sangat berbahaya sekali, karena sangat adiktif, dan dia mencari solusi alternatif. Jadi dia melakukan riset di internet dan dia menemukan GNP, vitamin dan obat ini
tapi lebih tidak berbahaya dibanding penggunaan oxycodone, karena oxycodone sangat efektif. Tapi apakah obat-obat itu membantu menghilangkan rasa sakit? Dan this kind of medications ya sangat of course ya. I'm looking for a way out. The drugs described in the Jadi dia memang secara resmi diserahkan oleh dokter di sana oxycodone, dan itu dosisnya sangat tinggi, dan dia berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap oxycodone. Jadi dia melakukan investigasi di riset di internet, dan dia menemukan bahwa kombinasi tiga ini lebih akan membantu dan tidak begitu membahayakan. Saudara terdakwa kembali ke sebelum mengkonsumsi, karena tadi saudara terdakwa bilang mengkonsumsi oxycodone karena kecelakaan apa yang dimaksud? Yes, I do that. I was talking about that. There were a lot of changes within my company, so I had some time to think. So I rented a house, and somebody gave it to my house. I think there are a lot of medical people, but Waktu itu dia adalah dia memiliki suatu perusahaan. Dia mungkin membuat beberapa keputusan. Waktu itu dia menyewa rumah. Tiba-tiba suatu hari ada seorang yang memukuli dia, memukuli kepalanya. Setelah itu apa yang terjadi sehingga dokter meresepkan obat tersebut? yes, it's in the hospital. Started with the oxycodone, and I had of course worries because it is on my brain damage. Karena dia memukuli mengalami pemukulan yang cukup serius, langsung dilakukan rumah sakit, dan kemudian dokter meresepkan oxycodone, dan kemudian dia dilakukan operasi di kepalanya dan di bagian badannya. Jadi setelah kejadian itu akhirnya saudara terdakwa dikasih pada saat di Belanda dikasih oxycodone secara intens dan ketamin. So, dia menjadi dokter berusaha di oxycodone seperti Yes. Termasuk paracetamol. paracetamol dan juga benzo. Yes, and also gabapentin for the Dan juga gabapentin untuk neuropatinya, karena dia juga mengalami neuropati. but for a period we tried medical. Itu sebelum kemudian dia melakukan riset di internet untuk apakah ada alternatif lainnya yang tidak terlalu mengalami ketergantungan. Apa yang memang dirasakan ketika memang ini kan kecanduan, berarti oxycodone kan salah satu narkotika ya, yang memang dilegalkan secara medis. Nah, kalau menurut saudara terdakwa apa yang dirasakan ketika memang ketika mulai mengkonsumsi dan mulai ketagihan dari konsumsi obat tersebut? When you start the job and how to feel. Like I said, maybe it's something in there. It's 2 times as strong. As strong. So it's really small. So of course I have really so there were many things I had to learn again. But I also have my head was not clear. Jadi oxycodone adalah obat kurungan yang 2 kali lebih kuat daripada morfin. Dia waktu itu mengalami kematian, dan kemudian karena otaknya itu dia tidak bisa berpikir secara jelas dan secara normal.
recommendation. Dia mendapatkan juga resep vitamin dan dokter dari dokter di rumah sakit. Setelah memang mengkonsumsi oksikodon yang lumayan lama ya, karena sebelumnya belum pernah mengkonsumsi oksikodon ya. Never tried oxycodone before the incident, is that correct? No. Never, yeah, never. I also did Belum pernah sama sekali. Berarti ketika memang berhenti menggunakan oksikodon dan mulai mencari alternatif obat yang lain, itu kan putus dulu tuh oksikodonnya. Apa yang dirasakan tuh? Did you stop using oxycodone and then trying to find alternative to what? I tried a few times to stop. Then afterwards, on pain, it's very difficult, I think, to explain. You can have so much pain that you have to do something. Dia berusaha beberapa kali untuk menstop penggunaan oxycodone, tetapi tidak berhasil karena dia merasa sakit yang luar biasa. Jadi kalau dia menghentikan oxycodone itu balik lagi sakitnya yang luar biasa. Tapi di Indonesia oxycodone tidak ada. Cukup yang cukup ya. Oke, baik. Saya tanyakan ya. Ini kan penjualnya si Adam Aceh. Kenal di mana dengan Adam Aceh? Iya, mungkin sama-sama. Ini kan dia kan membelinya melalui WA, chat di WA. Handphone pribadi, kenal dari mana dan ada masjid. Ya, dan dia seorang yang Iya, ada masjid juga yang mulia. Kenalnya dari mana? Oh, dari teman. Dia tahu jauh dari teman keadaan ini dari Siapa temannya. temannya? Siapa? Who are those friends? Ancient dan old. Oh, so nothing to do with Indonesia. Ya, dari sini dia di Belanda tahun Temannya. Ini Adam Aceh ini apakah orang Indonesia tinggal di Indonesia? Apakah orang Belanda yang tinggal di Belanda atau bagaimana? Wes ada AC Indonesia, Greeks in Indonesia, AC AC Dutch nationality, AC Dutch, ya dia orang Belanda yang tinggal di Belanda. Oh, Belanda ya. Berarti pesannya juga di Belanda berarti kan? Ya, sebelumnya. Sebelumnya di Belanda juga sudah pernah memesan narkotika jenis kokain, jenis vitamin, dan jenis obat ketamin. Ada mati dengan ada mati di negaranya di Belanda. When you were there, did you ever purchase the same drugs from NMSC? Yeah. Ya itu ya. The money goes right on. Ya, tetapi tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Sampai berapa kali memesan dengan ada mati tersebut? Kita mungkin pertanyakan vitamin. Mana kita? Tapi ada kokain juga kan ya. Ini keterangan saudara Kiki dulu dia mengatakan barang saya membeli barang berupa kokain, methamphetamine dan ketamin dari Adam Aceh. Di Indonesia baru kali ini, namun kita membeli di Belanda sudah sebanyak 3 kali. Itu di mana? Sudah sebanyak 3 kali ya. Dia membeli kokain, dimethamphetamine dan ketamin. Sama 3 kali. Ya. Nah sekarang pertanyaan, ini kan ada daftar riwayat tentang catatan medis. Catatan medis ada ini catatan medis jenis obat-obatan yang dia konsumsi berdasarkan resep. Nah, ya kan? Oke, baik. Pertanyaannya, dengan obat-obatan yang dia beli 3 kali dari Adam Aceh tersebut yang mengandung narkotika, itu berdasarkan resep dokter apa tidak?
myself. Di luar kan? Ya, di luar Dengan keinginannya ya, sendiri. Kenapa? Why? Because of my meditation. Karena kondisi medis Not for fun, not for fun. tidak untuk fun, tidak untuk senang-senang, Iya, tapi betul. untuk keadaan medis. Oke. Akhirnya sembuh nggak? Ayo just make you feel better. Jadi kan melalui apa? Melalui yang tadi dia katakan, melalui penelitian sendiri, observasi sendiri, ya kan? Akhirnya sembuh apa tidak? You see that dedication Dengan caranya dia sendiri. Udah ada. At the moment, you don't feel your registry or the body is tidak menentukan secara total yang mulia, tapi membantu dia pada saat dia merasa sakit sekali, pada saat pikirannya, otaknya itu merasa tidak beres, ya itu obat-obatnya membantu dia. Jadi secara temporer ya. Sekarang bertanya, kenapa waktu di Indonesia dia tidak melakukan hal yang sama, berobat ke dokter dengan apa yang dia rasakan, kan ada rasa nyeri, ya. Kenapa dia tidak dokter? I also made an appointment with the neurologist in the hospital. Dia sudah ke dokter yang punya di Bali, dan dari dokter Bali menyarankan dia itu aprazolam dan juga paracetamol dan juga dia sempat melakukan di Surabaya reservasi untuk bertemu dengan dokter di National Hospital Dokter Spesialis. Tidak ada kata-katanya. It's in my WhatsApp history, the appointment with my Oh, architect. di WA dia ada, ya, istrinya di WA dia. Dia sudah melakukan janji dengan dokter. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan selama ini selama 1 bulan? Apakah berlibur, berwisata, itu langsung terlibur? What do you mean by Dengan kondisi dia yang memang tidak dalam keadaan nyaman, tidak dalam keadaan sehat. I will explain. Because I was using so many old ones, it doesn't really get clear. Yes. I was still with meditation. I don't know if I can usually get. For that, I was successful. So I discussed with my son. I go to South Africa to special for rehabilitation. That's really my addiction. But I already went to 3 rehabilitation centers in the Netherlands. So it was already a long time. So together with my son, we decided, Mama, just go on vacation in Bali. It's entirely for yourself. Jadi dia, karena dia banyak pengalaman gara-gara isi, jadi dia karena banyak sakit dan dia disekan obat-obatan yang membuat dia kandungan. Dia sadar bahwa itu tidak bagus untuk masa depan dia, karena dia juga masih punya perusahaan, dia harus berfungsi normal kembali dan tidak mengalami kegagalan kandungan dan obat-obatan tersebut. Dia kemudian berdiskusi dengan anaknya yang juga mendengar ada rehab di Korea Selatan, tetapi akhirnya tidak jadi dan anaknya menyarankan dia coba pergi berlibur di Bali, mungkin akan bisa membantu. Ternyata enggak ya. Yang aja keinginan untuk memakai, untuk membeli tetap ada kan dalam dirinya, ya kan? So when you went to Bali, you intended to as a vacation or to Vacation. To be honest, it's not really vacation because during the day, also now, I have to rest. That's why I'm not vacation. ya, karena di Bali dia tidak menjadi lebih baik. Ya, dia di Bali juga tidak begitu berwisata, jadi lebih banyak dia istirahat kenyamanannya dan kemudian dia ketemu dengan dokter di Bali dan bersama obat-obatan.
Oke, ada cukup ya? Satu lagi. Oh, ada tambahan silakan. Pada saat saudara terdakwa dilakukan penahanan di rutan, ada obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Nah, apakah itu membantu? Ataukah apa yang dirasakan saudara terdakwa? Now, of course, it reduces the top level of the brain, and it's been from 1 to 10 from 9 to 7. But it's still 7 is pretty high. Jadi selama ini yang melihat diberikan memang beberapa macam obat untuk menghilangkan rasa sakit, tapi itu tidak bisa tidak 100% ya. Mungkin dari tingkatan rasa sakit dari 9 mungkin nolnya masih ada banyak. Berarti masih membutuhkan pengobatan. So you still need more treatment, correct? Ya. Obatnya dari dokter, resep yang sah, bukan dengan cara memberi obat-obatan menghilangkan sakit. Narkotika itu ya ada tutup ya, oke tutup ya. Pemerintahnya sudah tutup ya. Selanjutnya ada kita dulu jangan kita lagi ya. Jangan kita lagi. Kok ini sudah banyak itu. Oh iya, kalau ada saksi yang meringankan kan? Tapi udah kemarin, udah dua kemarin ada saja dokter dari rutan sama dokter rumah sakit Dr. Sutomo kan sama itu ya. Oke, lanjutnya 1 minggu ya. Ya jangan ini. Penanganannya nanti ya tanggal 6 Desember udah tangan untuk majelis. Jangan sampai itu ada sepertinya Desember sudah cuti ya. Itu ya. Kok pernah ditunda pemeriksaan saksi 2 kali, pernah ditunda sekali untuk pemeriksaan ahlinya dong, ahli 3 kali ditunda 3 minggu. Semua apa? Gimana? Kejati dan kalau alasan tergantung juga sekarang nggak ada alasan lah ya sekarang. Online kok sekarang. Ya kalau Kejati pula jalan Ayani ya 15 menit mobilnya tolong ya ajak saya tolong ya tulisan buka di cepat ya supaya kita cek ya sebab udah 3 minggu apa 1 bulan enggak ya gitu ya baik ya makasih ya berarti sidang berikutnya 1 minggu ke depan untuk tuntutan hari Senin 24 November 2025 untuk umum kembali menghadirkan jaga kesehatan ya tidak secara apa dulu sholat dulu iya ayo Rompi. ya Daniel Daniel Bajunya, rompinya. Ya. kita beri Tinggal yang bisa berapa salin berapa dipakai rompinya. buka ya berapa 3